Kita ngomong lagi paper asset ya, Bang. Paper asset itu kenapa sangat bagus ya? Gue pun nggak tahu sih kenapa paper asset sangat bagus sih. Cuma yang bisa gue bilang sih paper asset ini memang sangat gampang ya guys ya. Gak kena pajak. Kalau kalian claim case masuk, benefitnya banyak. Apa yang kurang gitu loh. Karena kalau kita ngomong lebih detail soal masalah paper asset ini memang adalah senjata setiap orang kaya tambah kaya. Jadi gue ada beberapa pertanyaan juga nih dari teman gue ya. Gue buat apa gue pakai paper asset? Kalau gue mati gue juga nggak ngerasain kok. Jadi sebab paper asset ini ya, kita ngomong secara bijaknya, ini bukan untuk kita, tapi ini untuk kepentingan keturunan-keturunan kita berikutnya. Jadi kalau bisa kita udah punya paper asset, kita bisa edukasikan keturunan kita soal paper asset. Jadi nanti dia kelak ketika dia sudah dewasa, sudah punya berkeluarga, dia bakal buka juga paper asset buat anaknya. Jadi kamu punya cucu, kamu udah ada paper asset untuk anak kamu. Nah anak kamu ini punya paper asset untuk anaknya juga, berarti cucu kamu. Tapi kamu sebelum umur 70 bisa juga buka lagi paper asset untuk cucu kamu juga. Atau mungkin kamu udah tua nih, tapi kamu ingin buka paper asset buat anak kamu, buat cucu kamu, sayang cucu nih. Ya kamu bisa pakai nama anak kamu. Pembayarannya kamu, tapi pakai nama anak kamu untuk diwarisin ke cucu kamu. Gitu, banyak orang sekarang kayak gitu. Dan memang yang sangat naasnya, paper asset ini belum begitu banyak dilirik orang, karena memang belum banyak orang tahu. Karena ini sekali ini gue mau ngomong juga sih ya, kebanyakan agent di luar sana itu cuman otaknya closingin kesehatan mulu, dan memang otaknya cuma ngejar target dan omset sih, dimana itu nggak bijak, dimana jatuhnya lebih baik nipu gitu guys. Nah jadi kalau memang mau edukasi sih, paper assetnya sangat bagus sih sebenarnya sih, dan memang jarang banget edukasi ya guys. Jadi paper asset ini bisa jadi salah satu jalan keluar juga ya, value-nya banyak banget ya, mungkin bisa jadi emergency, karena kan kita ngomong ya, hidup itu kan besok nggak ada yang tahu cuy ya. Hari esok itu resiko guys ya, beresiko banget ya, antara kamu masih hidup sekarang atau enggak kita nggak tahu ya. Ya itulah hari esok itu misteri orang bilang ya guys ya. Jadi menyiapkan paper asset sejak dini itu gak ada ruginya sih, malah lebih murah gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya gua, Bang apakah paper asset cuma untuk pengusaha? Enggak, untuk karyawan juga bisa, apalagi terutama kalian yang menengah. Gini ya, ada orang dari menengah itu bisa miskin loh. Dan seperti berita udah keluar di berita ya, kalian boleh baca berita ya, kemarin udah ada, tingkat kemiskinan kita makin naik, yang menengah itu makin miskin, yang tambah kaya dikit. Masalah di mana? Literasi keuangan yang pertama. Yang kedua itu adalah kalian tuh gak ada persiapan, egois. Kayak gue bilang, ya kayak ada, ya itu kayak gue bilang, kalian jangan berpikiran bahwasannya kalau kalian udah meninggal nggak bisa ngerasain duitnya. Yang ngerasain duitnya siapa ya? Keturunan kalian. Kalian mau anak kalian sejahtera atau enggak, gitu aja sih. Jadi paper asset ini nggak melulu soal kalian. Lebih punya hati jadi orang, lebih punya otak jadi orang. Kalian harus memikirkan keluarga. Kalau memang kalian nggak tertarik dengan paper asset, itu berarti kalian itu nggak sayang keluarga. Serius. Kalian bukan tipe orang yang sayang keluarga. Kalau memang nggak sayang keluarga, kalian pasti buka paper asset, udah pasti. Kecuali memang budgetnya ya nggak mencukupi, itu lain cerita. Tapi kalau memang budgetnya yang, ini kita ngomong menengah ke atas ya, menengah ke atas sekarang udah banyak yang jadi menengah ke bawah loh, hati-hati loh ya, karena memang kita punya inflasi udah tinggi banget. Kalau memang budgetnya ada, ya buka gitu loh. Orang kaya aja bisa miskin juga loh. Sekali gesekan yang aneh-aneh aja bisa ke miskin loh. Hati-hati. Karena ya kayak gue bilang, balik lagi, paper asset ini it's not about you, it's about the others. Cara kamu punya empati sama keluarga kamu, sama anak kamu, sama cucu kamu, atau cicit kamu. Satu keluarga lah intinya. Oke, nah jadi untuk harga gimana Bang? Proyeksi untuk paper asset ini gimana sih sebenarnya? Jadi kalau memang untuk yang paper asset sih biasa kita aset dikali 3.
Jadi kalau pada pengusaha, biasa mereka membuka besar. Biasa pengusaha-pengusaha itu asetnya banyak. Jadi bisa kita harus kali 3. Dan kalian harus declare sih. Ya, declare harta kalian, pajak kalian semuanya. Jadi paper assetnya juga nggak gampang masuk. Gitu. Tapi memang benefitnya bagus banget. Ya, bisa benar-benar ngedukungin kalian punya kehidupan lebih bagus. Gitu. Nah, paper asset sendiri lebih murah jatuhnya ya guys ya. Dan secara keuangan kalian bakal lebih stabil lah kalau gue bilang lah. Itu kan udah bagian dari distribusi aset ya, orang bilang gitu loh. Ini makanya gue bilang nih program emergency asset sih sebenarnya sih. Jadi gue bakal terus edukasi soal paper asset sih, karena masih belum banyak orang tahu paper asset. Jadi mungkin kalian bakal sekarang udah mulai ngerti ya. Gue udah edukasi terus udah banyak dan sebagainya. Kalau kalian memang mau ngobrol sama gue, bisa langsung di DM gue di Instagram gue ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol, gue bisa edukasi lebih banyak, karena gue kalau mau ngomong panjang lebarnya terlalu banyak. Oke, dan biasa gue ngomong kayak gitu lebih detail lagi biasa ke ya calon nasabah gue sih gitu sih ya. Cuma ya gue nggak bakal pelit ilmu, gue tetap bakal bantuin kalian, gue bakal jelasin kalian gitu ya. Jadi ya seperti itu aja sih. Dan paper asset itu memang lebih gampang juga dicairin ya. Lebih gampang urus, lebih tepatnya nggak banyak cengkonek, nggak banyak cincong gitu lah. Dan bebas pajak juga kan, dan nggak bisa disengketakan juga gitu loh. Soalnya kalau kita ngomong aset tradisional ya, yang tradisional kan itu kan lebih susah ya. Oke, karena ada beberapa tahap tertentu harus kalian lewatin. Ya antara rekening di freeze lah, mau pakai notaris lah, ya mau bayar pajak ini itulah, semuanya, pajak pembeli dan pajak penjual, pajak BPHTB, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kalian mesti mikirin itu sih ya. Jadi kalau bagi gua zaman sekarang ini mungkin warisan tradisional bukan hal bijak. Bukan hal bijak guys ya. Jadi paper asset ini udah pasti the best. Dan orang-orang kaya ini udah mulai melek. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan jadi kaum yang merasa makin miskin tambah miskin. Enggak. Cuma memang literasi kita butuh dikembangin saja gitu. Orang kaya tambah kaya ya karena mereka bisa lipatkan gandakan duitnya. Yaitu beli paper asset 10M dapatnya 50M. Kalau dia umurnya panjang, dapat 50% lagi. Wow, itu mah gila. Keluarga dia mah bakal sejahtera terus, nggak bakal miskin, tambah kaya. Anaknya tahu bapak ibu kayak gitu caranya. Anaknya juga tahu, mama mungkin orang tuanya bikin pakai cara kayak gitu. Anaknya bakal ikut duplikasi jadinya kan. Sebenarnya keluarga itu kan duplikasi. Ketika orang tuanya nggak beres, anak juga nggak beres. Ketika orang tuanya pintar, anak pintar. Ketika orang tuanya literasi keuangannya kecil, maka anak juga bakal ngikutin. Jadi hati-hati guys ya. Jadi asupan apa yang ada kalian dapetin tiap hari ke otak kalian, itu bakal turun ke bawah-bawah. Jadi perbanyakin nonton video konten edukasi, kurangi yang aneh-aneh. Gitu aja guys sih. Itu makanya gue bilang, makanya kenapa ini channel gue ini lebih fokus ke literasi keuangan sih, karena memang gue bikin bantuin kalian. Gitu aja. Oke guys, jadi sampai di sini saja ya untuk pembahasan paper assetnya. Oke, jadi semoga kalian bisa lebih tercerahkan dan kalian bisa mungkin habis video ini, mungkin hidup kalian bisa berubah setelah itu, karena kalian sudah mungkin ngerti soal paper asset. Oke guys, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, see you on the next video. Dadah.